Oke, baik. Selamat malam semuanya. Hari ini kita masih melanjutkan pengolahan fisik satu pertemuan ya. Sebenarnya setelah UTS kan kita mau plot pengolahan kimia, tapi ini kemarin takut materinya terlalu banyak saat UTS sehingga materi untuk pengolahan fisik ini ketinggalan satu gitu, diplotkan di pengolahan kimia. Nah, di pengolahan fisik kali ini kita belajar tentang mixing atau pengadukan, di mana mixing atau pengadukan ini sebenarnya penggunaannya ya, pengaplikasiannya itu ketika kita menggunakan teknologi pengolahan secara kimia, yaitu contohnya yaitu koagulasi, flokulasi gitu ya. Koagulasi itu kan penambahan koagulan, flokulasi pengadukan secara lambat. Nah, di dalam proses koagulasi ada pengadukan secara cepat. Masih ingat ya, dulu teman-teman belajar di PTL, kalau nggak salah ya, saya mengajarkan ada pengolahan menggunakan bahan kimia ya, koagulasi, koagulan, dan selanjutnya ada flokulasi. Nah, sebenarnya koagulasi flokulasi ini itu adalah penerapannya ini proses fisik dan proses kimia ya, di mana proses fisik yang dimaksud ini adalah dari pengadukannya ini ya. Kemudian untuk proses kimianya sendiri yaitu penambahan si koagulan gitu. Koagulan itu jenisnya macam-macam ya. Yang koagulan yang ditambahkan itu ada aluminium sulfat, ada natrium gitu ya. Bentuknya macam-macam bahan kimianya. Biasanya setelah proses koagulasi flokulasi ini dilanjutkan proses pengendapan. Sedimentasi. Sedimentasi sendiri teman-teman udah pelajari tuh di pertemuan terakhir, pertemuan sebelum UTS gitu kan. Nah, kita fokusnya di pengolahan fisik, menyelesaikan yang pengolahan fisik dulu ya, sehingga kita fokusnya dalam proses koagulasi flokulasi ini kita melihat pengadukannya. Nah, tadi pengadukan sendiri dibagi ada cepat, ada lambat. Pengadukan secara cepat itu terjadi ketika koagulasi partikel-partikel kotoran menjadi vlog yang masih halus atau kecil. Jadi di dalam air yang mau kita olah itu kan dia mengandung partikel-partikel kotoran gitu ya. Nah, dengan menambahkan koagulan, maka koagulan ini akan bercampur dengan partikel-partikel kotoran itu. Nah, setelah bercampur, dia kan akan saling bertumbukan. Akibat bertumbukan itu maka akan ada ikatan satu sama lain antara si partikel dengan si koagulannya tadi yang ditambahkan. Tapi bentuknya masih dalam ukuran yang kecil, halus. Ini ya. Kemudian setelah dia masuk ke proses flokulasi, di proses flokulasi itu terjadi pengadukan secara lambat. Ya, di mana vlog-vlog yang halus ini akan saling bertumbukan lagi. Jadi yang awalnya dia itu kecil-kecil di sini ya, kecil-kecil vlognya. Ini vlog itu yang ikatan ya, yang udah berikatan antara koagulan dan partikel kotorannya. Nah, setelah diproses di pengadukan lambat, yang kecil-kecil ini tadi kan akan menjadi lebih besar karena akan menyatu satu sama lain gitu ya, sehingga dia menjadi lebih besar.
Dan untuk metode pengadukannya sendiri, ini baik yang metode pengadukan cepat ataupun lambat, ini jenisnya ada macam-macam ya. Tapi yang sering digunakan 3 ini. Ada metode pengadukan jenisnya yang pengadukan mekanis. Mekanis ini tentunya menggunakan motor ya. Motor itu mesin ya. Ini bagian-bagiannya. Jadi di pengadukan mekanis ini ada mesin atau motor gitu. Terus poros pengaduk atau shaft. Ini yang ini ya, poros pengaduk tuh. Terus alat pengaduk atau impeller. Impeller tuh yang ini ya, alat pengaduknya. Terus untuk pengadukan hidrolis sendiri, di sini dia memanfaatkan aliran air. Nah, gimana caranya? Nanti kita desain di dalam bangunan kita, bangunan pengolahan air kita. Nanti ada ya, saya jelaskan setelah ini, baik yang mekanis, hidrolis maupun pneumatis. Pneumatis sendiri di sini menggunakan udara atau gas gitu untuk mengaduk ya, sengaja ditambahkan udara kayak contohnya aerasi gitu ya. Itu kan dimasukkan udara itu dipompakan gitu ke dalam reaktor uji kita supaya bisa homogen gitu ya, bisa tercampur gitu kan. Nah, ini memanfaatkan udara yang bentuknya itu gelembung. Udara kan gelembung ya. Nah, ini contoh bagian-bagian dari pengadukan mekanis. Di sini reaktornya ya, misalnya ya. Dan ini motor penggeraknya biasanya ada di atasnya. Terus ini adalah batang pengaduk atau shaft tadi. Kemudian ini adalah alat pengaduknya atau impellernya tadi ya. Terus di dalam impeller sendiri ini ada macam-macam ya bentuknya. Seperti yang ada di sampingnya ini. Ada yang modelnya itu adalah turbine blade lurus. Terus turbine blade dengan piringan. Turbine dengan blade menyerong. Terus yang kayak kipas ini propeller namanya ya. Itu. Oke, selanjutnya setelah teman-teman tahu ya bagian-bagian dari pengadukan mekanis tadi. Nah, dalam merancang suatu pengadukan mekanis, faktor terpenting itu adalah dari segi ini, G dan TD. Apa itu G, apa itu TD? G ini adalah kecepatan pengadukan. Ya. Kecepatan. Sedangkan TD ini adalah waktu pengadukan. Nah, baik G ataupun TD ini sangat berperan dalam pengadukan cepat maupun pengadukan lambat. Kalau pengadukan cepat ini umumnya dilakukan dalam waktu yang singkat dan juga dilakukan dalam satu bak. Jadi waktunya singkat. Karena kan kecepatannya cepat nih, waktunya jadi singkat gitu. Hubungan jarak dan waktu ya. S sama dengan V kali T ya. Dimana V ini kan G tadi ya, kecepatan. T-nya ini TD ini. Nah, artinya ketika kecepatannya ini bertambah, berarti kan hubungannya gini ya, S per T. Jadi ketika kecepatannya ini kita pengen yang cepat, maka kita harus menurunkan waktu. Atau sebaliknya, ketika kita V-nya ini mau turun, maka kita harus melamakan waktu pengadukannya. Kan ini hubungannya kalau mau mengaduk, itu kan dengan jarak antar partikelnya. Kita kan mau bicara jarak ini adalah jarak antar partikel di dalam reaktor kita. Jadi
partikel polutan tadi atau partikel-partikel vlog tadi itu kan memiliki jarak ya antar satu partikel dengan partikel lain. Nah, ketika kita melakukan pengadukan secara cepat ya, maka kita tidak butuh waktu banyak supaya mereka bisa tercampur. Tapi ketika kita melakukan pengadukan secara lambat, maka kita butuh waktu yang lama supaya mereka bisa saling bertemu. Bertemunya gimana sih? Kok bisa pengadukan lambat itu bisa bertemu gitu? Nanti dia itu lama-lama, kan pasti partikel itu lama-lama akan mengendap ya. Nah, jadi yang atas akan menumpuk yang bawah. Kalau di lambat sistemnya gitu, dia pakai gravitasi. Setelah diaduk lambat, dia akan turun gitu ya, dibiarkan nanti dibiarkan dimatikan. Setelah dilakukan pengadukan lambat ini nanti dibiarkan sehingga dia akan partikel-partikelnya akan turun ke bawah dan mengendap. Ini kan pengolahan air ya, tentunya hubungannya ini dengan tingkat kejernihan air. Seperti yang sebelumnya dijelaskan ya, prosesnya ini kan koagulasi flokulasi, setelah itu ada sedimentasi. Nah, di proses sedimentasi itulah si partikel atau vlog-vlog ini mengendap. Oke, saya lanjut ya. Itu tadi hubungan antara kecepatan dan waktu. Nah, kalau di pengadukan cepat tadi itu umumnya dilakukan dalam waktu yang singkat dan dalam waktu 1 bak cukup. Kalau di pengadukan lambat, ini memerlukan 3 kompartemen atau 3 bak. Jadi perbandingannya ini 1:3 gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, di dalam kompartemen ini punya kecepatan yang beda-beda, di mana kompartemen yang pertama itu kecepatannya lebih besar dibanding kompartemen 2 dan 3. Kompartemen itu ini ya, kompartemen 1, kompartemen 2, kompartemen 3. Ini pengadukan lambat. Jadi kecepatan di sini, ini kita setting kecepatannya paling cepat. Nanti di sini kecepatannya lebih lambat, terus makin lambat gitu. Tapi di kecepatan pengadukan lambat tentunya tidak bisa mengalahkan yang kecepatan yang pengadukan yang cepat gitu ya. Jadi sebelumnya itu pasti ada pengadukan secara cepat. Nah, setelah pengadukan secara cepat, baru dia masuk ke pengadukan secara lambat. Gitu. Ini kan tadi pengadukan secara cepat kan dilakukan dalam satu wadah dan waktunya cukup singkat. Tapi setelah masuk di pengadukan lambat, ya prosesnya biasanya melalui 3 tahap, 3 kompartemen. Ada penurunan kecepatan di setiap kompartemennya. Ini juga berlaku juga untuk yang ini ya. Prinsip ini juga berlaku untuk ini. Ini kan pakai pedalnya aja yang berbeda. Pedalnya ya. Nah, si Reynolds dan Richard di sini dia mengukur ya nilai gradien antara kecepatan dan waktu pengadukan si vlog tadi. Nah, dengan dia menerapkan waktu pengadukan 20 detik, kecepatan pengadukan yang dibutuhkan supaya vlog-vlog itu bisa menyatu satu sama lain gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu kecepatan
gradien kecepatannya ini 1000 per detik. Saya tadi agak salah ya, bukan kecepatan pengadukan ya, bukan kecepatan. Jadi ini tuh gradien kecepatan, bukan kecepatan. Kalau kecepatan tadi benar rumusnya meter per sekon ya. Kalau dari kecepatan di sini rumusnya meter per sekon. Tapi gradien di sini gradien kecepatan, di mana lambangnya G yang satuannya adalah per detik. Bisa dipahami ya, kalau gradien kecepatan kan satuan per detik. Kalau kecepatan ini tadi kan meter per sekon. Jadi yang dimaksud di sini adalah gradien kecepatan. G itu gradien kecepatan. Ini Reynolds dan Richard ini membuat tabel perbandingan antara nilai gradien kecepatan dan waktu pengadukan. Jadi semakin dia waktunya semakin besar ya, kecepatan hubungannya dengan gradien kecepatan ini berbanding terbalik, semakin kecil gitu. Sebaliknya kalau semakin kecil ini semakin besar. Nih, berbanding terbalik. Ini kan makin besar ya. Ini makin kecil. Jadi sebenarnya sama ya hubungannya yang ini dengan yang ini tadi, berbanding terbalik. Nah, selanjutnya ini ada pengadukan hidrolis, tapi pengadukan hidrolis ini nanti saya nggak akan bahas banyak, karena pengadukan hidrolis ini prinsipnya kan sama seperti prinsip dari sedimentasi kemarin. Sedimentasi kan ada pengendapan dengan partikulat tersuspensi, partikulat diskrit ya, partikulat diskrit, kemudian partikulat tersuspensi yang tipe 2 itu kan dia untuk yang tersuspensi. Nah, sehingga saya nggak membahas banyak di pengadukan secara hidrolis. Nanti di pengadukan secara mekanis yang lebih banyak saya bahas. Nah, untuk sekedar tahu tadi untuk pengadukan hidrolis sendiri, ini kan energi pengaduknya, kalau tadi mekanis dari mesin, ini kan dari suatu aliran hidrolik. Hidro itu air ya, aliran air berarti. Nah, energi hidrolik ini bisa berupa energi gesek, energi potensial, atau jatuhan ya. Potensial itu, jatuhan itu maksudnya kayak gini nih, ini kan jatuh, nah jatuh kan, nah ini energi potensial, dia memanfaatkan energi potensial. Nah, atau ini ya, potensial ini juga dinamakan lompatan hidrolik. Dalam suatu aliran ini ada lompatan hidrolik, ya. Nah, kalau yang energi gesek tadi dari head loss, biasanya untuk pengadukan lambat. Nih, di sini dia dibikin kayak skat-skat, ya. Nanti saya tunjukkan gambar aslinya, mungkin kalian bisa googling sendiri. Ini gambar desainnya seperti ini, ada sekat-sekat ya. Ini tanpa atas. Nah, ketika dia membentur si sekat, maka dia akan terjadi proses pengadukan ya. Secara tidak langsung dia akan teraduk. Gitu. Tapi karena ini memanfaatkan aliran hidrolik ya, ketika dia masuk di sini inlet, dia kan pelan gitu kan. Tidak seperti di sini. Di sini kan terjunan nih, ada langsung gitu loh. Jatuh langsung, dan ini ketinggiannya sangat tinggi ya. Jangan dibayangkan ini kayak bak yang pendek gitu, bukan. Ini kayak terjunan air terjun gitu loh. Tingginya itu ya sangat cukup tinggi ya, bermeter-meter. Jadi nanti ketika di pengadukan cepat, maka kita bisa lihat dari ketinggiannya. Semakin tinggi, maka semakin kecepatan mengadukan semakin tinggi juga. Nah, kalau di pengadukan lambat, ini bisa dilihat dari kehilangan energi atau head loss.
head loss tuh udah tahu ya mengukur head loss bagaimana. Rumusnya ya, head loss ini gesekan yang diakibatkan karena adanya buffer-buffer ini gitu. Nah, ini semakin tinggi nilai head loss, maka pengadukan yang terjadi di dalamnya semakin cepat. Gitu ya. Bisa dibayangkan ya, kalau kalian punya sekat yang model begini sama sekat yang modelnya begini, renggang-renggang gitu, maka mana yang lebih tinggi? Energi hidrolik atau kecepatan tenaga pengadukannya ini? Ya, tenaga pengadukannya lebih tinggi mana? Ini atau ini? Tentunya yang ini, karena tadi seperti yang dibilang tenaga pengadukan dihasilkan dari energi hidrolik, di mana energi hidrolik dapat berupa energi gesek. Karena kalau banyak baffle-nya, maka energi geseknya lebih besar. Oke. Nah, ini kalau yang pneumatis tadi, jadi disuntikkan udara ke dalamnya, dimasukkan udara ke dalamnya, sehingga di dalam air ini akan menjadi turbulen gitu ya, turbulen teraduk gitu ya, akibat gelembung udara yang dimasukkan. Nah, nanti gelembungnya ini akan berikatan dengan partikel-partikel polutan yang ada di air ini. Dan ketika sudah gelembungnya ini sudah mengikat si polutan, maka akan ke atas toh, ya kan? Prosesnya ini dia akan ke atas karena dia gelembungnya ini kan gelembung itu kan dia ini ya, ke atas ya. Dia tidak dia tidak mempunyai berat. Sehingga partikel tadi, polutan tadi dia kan menempel di sini, dia akan terbawa ke atas. Dan ketika kita mengaduk menggunakan gelembung, ini kita lihat dulu polutan kita. Polutan kita itu jenis apa? Jenis yang mengapung kah atau jenis yang mengendap? Contoh nih kayak minyak gitu ya. Buangan minyak itu kan mengapung. Nah, itu lebih bagusnya kita pakai pengadukan yang tipe pneumatis ini. Ya, karena dia mengapung. Jadi partikel minyaknya ya dia nempel di gelembung ini sehingga tertahan di sini. Nah, ini nanti dibikin ada sekatnya. Ada sekatnya. Jadi outletnya kita dari bawah. Ya, karena ininya polutannya itu dia di atas. Sebenarnya kalau mau nggak dikasih sekat juga nggak apa-apa. Ditaruh di sini gitu outletnya. Bisa aja, tapi dihilangkan sekatnya ini, itu nggak apa-apa, sama aja, ya kan? Polutannya ke atas, air bersihnya ke bawah. Cuman takutnya dikhawatirkan kan ada partikel yang diskrit atau partikel yang mengendap ke bawah, sehingga kita buat sekat ini. Jadi nanti kalau ada partikel yang mengendap ke bawah, ya berarti endapannya partikel diskritnya yang ada di sini gitu. Nanti yang air bersihnya ya lewat sini gitu. G tadi itu adalah gradien kecepatan ya, tapi di sini gradien kecepatan ini juga mewakili dari si kecepatan pengadukannya. Nah, ini adalah rumus yang menghubungkan antara kecepatan pengadukan dengan suplai tenaga yang dibutuhkan ya. Kalau dia mekanis, berarti dia tenaganya pakai mesin. Kalau hidrolis, tenaganya pakai energi potensial tadi, atau energi gesek tadi, ya.
Kalau pneumatis berarti dari aeratornya mungkin ya, kita pakai aerator, pompa aerator. Berarti kita lihat tenaga pompanya itu gitu. Ini hubungannya kayak gini. G ini adalah kecepatan pengadukan tadi ya. P-nya ini adalah suplai tenaga ya. Terus yang tadi ya, mau pakai motor atau aerator atau hidrolis. Terus mu ini viskositas absolut air dan V ini volume air. Nah, terus untuk menghitung nilai P ini ya bergantung dari metode pengadukan yang digunakan. Dia metode pengadukannya misalnya mekanis berarti P-nya itu kan kita bisa atur ya dari pompanya itu. Kok pompa? Dari mesinnya itu kecepatannya diturunkan atau dibesarkan gitu. Gampang. Kalau hidrolis berarti tergantung dia ini tipe yang terjunan atau yang gesek ya, energi gesek gitu. Nah, nanti rumusnya kan menyesuaikan juga. Kalau untuk yang terjunan mungkin P-nya itu P energi potensial ya, itu rumusnya kan pakai rho GH ya kan, P sama dengan kalau dia hidrolis yang terjunan dia P sama dengan rho GH, tapi kalau P-nya itu adalah energi yang pakai energi gesek nanti dia juga ada sendiri gitu ya untuk menghitung P-nya. Lalu kalau misal pakai aerator ya sama, tadi kan aerator itu pakai pompa, jadi pompa aliran pompanya itu bisa disetel mau kecepatan berapa gitu ya untuk menghasilkan P sekian-sekian gitu. Nah, ini untuk menghitung nilai P-nya ya, rumusnya seperti ini. Jadi ini rumus ini untuk pengadukan mekanis, mencari P pengadukan mekanis, mencari tenaga yang dibutuhkan pada pengadukan mekanis. Tenaga pengadukan mekanis ini bergantung dari bentuk dan juga ukuran pengaduk. Setelah itu ada juga kecepatan putaran pengaduk. Jadi kecepatan putaran pengaduk ini adalah kecepatan di motor mesinnya tadi. Ya, motor mesinnya ini. Dia memiliki berapa RPS. Ini lambangnya adalah M. Satuannya rotasi per sekon. Atau ini. Ini ya. Lalu bentuk dan juga ukuran pengaduk. Ini berarti nanti pengaruhnya adalah di nilai konstantanya. Ini dan ini. Nah, kita harus melihat dulu apakah aliran kita itu memiliki nilai Renault lebih dari 10.000 atau kurang dari 20 di dalam ini ya, unit pengolahan kita ini. Nah, kalau dia NRE-nya lebih dari 10.000, maka NRE dihitung dari ini ya, masih masih familiar ya dengan rumus NRE ini. Nah, NRE ini kan untuk melihat ya apakah aliran itu turbulen ataukah aliran itu laminer ya. Cara menghitung nilai NRE kan pakai rumus ini. D-nya adalah diameter pengaduk. Diameter pengaduk itu berarti yang ini ya. Pedalnya ini memiliki berapa diameternya. Terus N-nya adalah kecepatan putaran ini. Terus Rho ini adalah massa jenis air. Mu adalah kekentalan absolut cairan. Ketika dia nilainya lebih dari 10.000, maka kita menggunakan persamaan 5.2 yang ini untuk mencari P-nya. Tapi kalau nilai NRE kurang dari 20, kita menggunakan rumus yang ini. Nanti nilai KL ataupun KT ini ada di tabel setelah ini diketahui ya. Kalau D dan
Rho-nya ini kan udah jelas, mu juga udah jelas. Jadi kan tergantung kita mau pakai pedal jenis apa ya, jadi diukur diameternya. N ini juga tergantung dari mesin motornya ini bisa menghasilkan berapa RPS. Nah, ini tabel nilai KL dan juga nilai KT. Jadi tergantung dari jenisnya ya. Kita mau pakai propeller atau turbin atau pedal gitu. Tergantung dari jenis yang kita gunakan pedalnya. Selanjutnya untuk tenaga pada pedal. Jadi selain tenaga mengadukan, ini juga ada tenaga si pedalnya itu sendiri. Di mana tenaga pedal ini ya, ini berhubungan dengan dipengaruhi dengan gaya drag dan juga kecepatan relatif pada wheel roda pedalnya. Gaya drag masih inget ya, gaya drag itu kan gaya yang ke atas. Lawannya gaya gravitasi. Kalau gravitasi dia ke bawah ya, gravitasi ini gaya drag. Ini di pertemuan sebelumnya udah dibahas di sedimentasi. Nah, itu dirumuskan seperti ini untuk mencari tenaga pada pedal wheel. Ini rumusnya kalau dilihat sekilas, ini adalah rumus dari energi kinetik di mekanika fluida setengah mv kuadrat. Dimana kan V-nya ini, M-nya ini, M itu kan massa sama dengan Rho kali V. Kan massa jenis itu kan massa per volume, ya kan? Sehingga untuk massa berarti kan bisa diganti dengan Rho kali V. V-nya ini volume ya. Dimana volume sendiri bisa kita rubah menjadi luas permukaan kali V, kecepatan. Ya, intinya dari situlah ya, rumus ini tuh awalnya dari rumus ini. Sehingga terbentuk persamaan seperti ini. Dan untuk nilai CD-nya ini adalah koefisien drag ya. Koefisien drag ini dilihat dari tabel 5.6 dan koefisien drag ini bergantung pada rasio panjang pedal per dibagi lebar pedal. Jadi misalnya ini kan untuk tenaga pada pedal wheel ya. Kalau yang sebelumnya itu tenaga pada pedal yang selain pedal wheel ya, artinya yang ada di tabel tadi sebelumnya kan ada KL, KT itu ya, jenis-jenis pedalnya. Nah, untuk yang pedal wheel kita khusus pakai ini, pedal wheel rumusnya. Nah, kembali ke CD tadi, CD adalah LI dibanding dengan WI. Panjang pedal, ini pedal wheel itu kan bentuknya tadi kayak gini ya. Kayak roda gitu, yang panjang itu. Ini berputar dia, pedal wheel. Kalau yang sebelumnya kan model pedalnya kan kayak gini. Atau mungkin ada lempengannya gini. Ya kan? Nah, bentuknya itu kayak gini, panjang gitu, tinggi gitu ya. Kalau ini dia itu
kayak roda gitu ya, bisa dibayangkan ya. Kalau ini kan kayak batang pengaduk, kalau ini kayak roda. Jadi kalau untuk yang tipe kayak roda gini ya ini pakai rumus ini. Nah, misal nih untuk rasio 5 itu pakai CD-nya kan 1,2. Nah, kita tahu 5 ini dari mana? Ya kita bagi dulu. Misal pedal wheel kita itu setelah kita ukur panjangnya 50 misalnya, lebarnya 10 gitu. Nah, ini berarti rasio panjang bagi lebar itu adalah 50 bagi 10, di mana 50 bagi 10 ini kalau kita coret ya 5:1, artinya dia nilainya adalah 5 rasionya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kalau untuk 20 berarti 1,5. Bedanya nggak terlalu jauh ya. Bedanya tidak terlalu jauh sehingga tidak terlalu signifikan berpengaruh sih. Terus luas permukaan pedal wheel berarti harus menghitung ya luas permukaannya, panjang kali lebar. Nah, terus kecepatan relatif putaran pedal. Kalau Rho tahu ya, Rho tahu. Kecepatan relatif putaran pedal meter per sekon. Ini bisa diukur sih ya, bisa di apa namanya nih, uji coba gitu ya, pedal wheel ini. Kecepatan relatif putarannya tergantung dari mesinnya juga ya, dia ini. Nah, selanjutnya kalau pedal wheel-nya lebih dari 1, jadi ada 2 misalnya ya. Jadi di sini rumusnya sama, bedanya ada di jumlah kecepatan. Kalau ini kan V-nya cuma 1, ini nanti V-nya dijumlahkan. Kecepatan ini kan lebih kencang ya, lebih cepat ya. Kalau yang di awal kompartemen 1 itu lebih cepat, kompartemen 2 lebih lambat. Jadi nanti kecepatan di sini sama di sini dijumlahkan. Gitu. Oke, selanjutnya sekarang adalah pengadukan hidrolis. Pengadukan hidrolis seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau pengadukan hidrolis ini kalau dari yang energi potensial atau loncatan tadi ya, loncatan yang ada gambar kayak gini tadi. Ya kan? Nah, ini kita gunakan rumus energi potensial, di mana energi potensial kan Rho GH. Tinggal ditambahkan dikali debit alirannya aja, ketemu tenaga pengadukan hidrolisnya. Nah, ini kalau digabungkan dengan rumus yang gradien kecepatan tadi, G sama dengan akar P per mu V, ya, tinggal P-nya aja diganti dengan Q Rho GH. Dan ini kalau tenaga pengadukan hidrolisnya itu untuk kecepatan pengadukan yang lambat ya, yang pakai energi gesek, itu pakai prinsipnya head loss untuk menghitung energi geseknya. Head loss rumusnya yang seperti sering kalian ketahui kalau di pipa, FLV kuadrat per D kali 2G ya, ini udah sering sekali. Terus kalau reaktornya itu baffle channel tuh yang ada sekat-sekat tadi, itu head loss-nya sama dengan K, K-nya ini koefisien kekasaran. Koefisien kekasaran ini nggak harus dari pipa ya, nggak harus dari pipa, bisa dari salurannya. Misal teman-teman kan belajar drainase ya, salurannya misalnya beton gitu. Bisa juga kekasaran beton kan koefisiennya udah tahu ya, biasanya ada di tabel kan, koefisien kekasaran saluran, penampang saluran. Nah, itu kalau baffle kita pakai ini. Oke.
Nah, selanjutnya kalau yang media berbutir juga sama, ini hampir sama kayak yang filtrasi kemarin ya. Filtrasi kemarin kan pakai untuk menghitung rumus head loss kan kurang lebih kayak gini ya. Ada faktor kebulatan juga, ya kan? Porositas butiran, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini kalau kita mau menghitung berapa jumlah kanal atau kanal bersekat ya pada flokulator, berarti pada pengadukan lambat ya kalau flokulator. Ini menghitung berapa harus disediakan, jadi dalam satu bak ini ada berapa nih sekat-sekatnya tadi, misalnya tanpa atas ya, berarti ada berapa, harus menyediakan berapa sekat dalam bak pengadukan kita nanti. Rumusnya kita pakai ini. Nah, ini keterangannya ya. Oke, selanjutnya ini untuk yang pneumatis, yang pakai udara. Ini udah dirumuskan seperti ini. GA ini debit udara, H-nya adalah kedalaman diffuser. Kedalaman diffuser itu artinya berarti misal kita taruh diffusernya begini, berarti kedalaman diffuser yang ini airnya segini. Nah, berarti berapa nih gitu. Atau mungkin kita naruh lagi di sini ya, kita selotip di sini. Nah, berapa nih kedalamannya? Karena dia kan ke atas ya. Jadi kedalaman yang dimaksud ya dari diffuser ke atas. Gitu. Terus debit udara itu bisa diukur dari sini. Nanti ini kan aeratornya nih. Nah, ini aerator. Misalnya aeratornya di sini dikasih kayak semacam diukur gitu pakai flow meter. Ini juga nih, ini ada 2 gitu aeratornya misalnya. Aeratornya 1, tapi diffusernya 2 dipasang di satu aerator. Jadi di aerator ini kan ada lubang-lubang banyak buat keluar udara, ada 6 kalau nggak salah. Dipakai 2 gitu ya.